Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup manjos. Kali ini yang pertama datang dari kerjasama mantap baru antara Indonesia Perancis, bos. Soal peningkatan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri untuk proyek kapal selam dan frigate ringan dari Perancis. Nah loh, ada frigate nih. Apakah ini tanda-tanda Indonesia lanjut boyong frigate dari negara Perancis? Frigate apakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua. Nah, ini memang agak nggak nyambung nih, agak oot sih bos, tapi berkaitan kuat dengan persatuan sebuah bangsa. Datang dari hasil survei global yang hasilnya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling bermoral di dunia dan Amerika negara yang paling tidak bermoral. Nah loh, gimanakah maksudnya itu? Penasaran beritanya? Cus, Markibas, mari kita libas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas kerjasama mantap antara Indonesia dan Prancis. Jadi, tanggal 12 Februari 2026 kemarin di Jakarta, ada kerjasama mantap, bos, antara PT Barata Indonesia dan Naval Group Prancis. Nah, sebelum masuk lebih dalam, perlu kalian tahu bahwa PT Barata itu bukan galangan kapal kayak PT PAL, bos. Tapi dia lebih ke spesialis pabrik komponen besar. Jadi, mereka mampu membuat struktur baja berat, komponen industri dan energi, peralatan pembangkit listrik, sampai dengan komponen transportasi seperti kereta, kapal, dan lain-lain. Nah, sekarang admin kutip dari sumber resmi Barata Indonesia. Kerjasama baru ini pun disebut fokus ke peningkatan TKDN, yaitu tingkat komponen dalam negeri, dan targetnya tak main-main, bos. Lebih dari 50% TKDN untuk kapal selam dan kapal frigate. Nah, ini mantap-mantap jos nih. Artinya Indonesia nggak cuma beli alutsista, tapi mulai ikut bikin, bos. Fokus utamanya jelas, yaitu kapal selam Scorpène. Dan yang menarik ada juga katanya kerjasama komponen kapal frigate ringan Prancis. Nah, kalau Scorpène kan udah jelas lah ya, 2 unit udah teken kontrak. Dan yang menarik ini ada katanya ada kapal frigate nih, bos. Nah, kapal apa tuh? Jadi kalau kalian lihat di foto pertemuan itu ada banner dari Naval Group, bos, di sebelahnya. Dan kalau kita zoom, itu ternyata bukan gambar kapal random. Itu sangat mirip dengan FDI frigate. Frigate paling modern dari Prancis saat ini. Jadi pertanyaannya, apakah ini cuma kebetulan marketing? Atau ini adalah kode keras kalau Indonesia bakal lanjut kerjasama frigate FDI dengan Prancis? Karena kalau kita lihat polanya, ya mantap nih, bos. Sudah deal kapal selam, sudah mulai TKDN dan transfer teknologi. Sekarang mulai bahas komponen frigate Prancis. Dan ini nampaknya mulai kelihatan seperti paket besar nih, bos. Dan kalau benar Indonesia masuk ke proyek FDI, lantas sebenarnya seperti apa sih tawaran frigate FDI dari Prancis ke Indonesia dulu? Mengapa kapal ini sampai dianggap next level dibandingkan dengan frigate lain? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, lanjut. Jadi kita mundur sedikit ke Mei 2024, bos. Tepatnya tanggal 20 sampai 24 Mei saat kapal perang Prancis FS Brickten bersandar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, jadi admin kutip dari Naval News pada 22 Mei 2024 dulu nih, bos. Di mana puluhan pejabat Indonesia termasuk perwakilan TNI Angkatan Laut naik ke kapal ini. Dan disitulah Prancis mulai jualan serius. Dipimpin oleh Duta Besar Prancis yaitu Fabien Penone dan Komandan Kapal Guinegan Le Bortis. Mereka pun mempresentasikan satu kapal mantap kepada pihak Indonesia, bos, yaitu kapal frigate FDI Belharra Class. Dan ini bukan frigate biasa nih. Julukannya adalah frigate digital pertama, bos. Penawarannya pun bukan kaleng-kaleng, yaitu full combat package. Jadi bukan versi hemat, tapi full spec. Katanya dengan rudal Aster 15, kemudian Aster 30, menggunakan radar AESA Seafire 4D, sonar lengkap anti kapal selam, dengan sistem tempur SETIS Combat Management System. Nah, FDI ini pun disebut kapal perang digital pertama, bos. Ia punya 2 data center on board dengan sistem cyber defense dari awal desain sehingga bisa tetap jalan walau kena serangan digital.
Jadi bukan cuma kuat, tapi kapal ini juga pintar. Kemudian selanjutnya tawaran Kemudian tak cuma itu, selanjutnya ada tawaran produksi lokal di Indonesia. Nah, ini yang menarik nih, dan berhubungan dengan PT Barata Indonesia tadi, bos. Katanya kalau beli, kapal pertama bisa dibuat di Prancis, kurang lebih 36 bulan. Dan kapal berikutnya dibuat di Indonesia oleh PT PAL Indonesia. Bahkan Prancis pun buka opsi, katanya bisa langsung produksi lokal dari awal. Nah, tapi kalau benar jadi, Mimin pun kurang tahu bos berapa unit. Kemudian lanjut terakhir katanya adalah ITAR free. Jadi kapal perang ini bebas ITAR bos teknologinya. Artinya tidak tergantung Amerika dan Indonesia bebas upgrade dan pakai kapan saja. Inilah dia nilai strategis besarnya yang ditawarkan oleh Prancis ke Indonesia. Mantap, mantap jos. Oke, sekarang kita lanjut sedikit bos. Kali ini kita bahas sesuatu yang jarang dibahas di dunia geopolitik. Bukan soal senjata, bukan soal aliansi militer, tapi soal yang lebih halus, yaitu moral dan kepercayaan antar warga negara. Dimana kali ini admin kutip dari CNBC Indonesia berdasarkan survei asing, Indonesia pun menduduki peringkat pertama, negara paling bermoral di dunia, dan Amerika paling tidak bermoral. Nah lo. Jadi sumbernya dari Pew Research Center lewat survei Spring 2025 Global Attitude Survey yang menanyakan ke banyak negara, menurut Anda apakah orang-orang di negara Anda bermoral atau tidak? Jadi singkatnya ini survei global tentang bagaimana masyarakat menilai moralitas sesama warga negaranya. Intinya ya soal persepsi publik bos terhadap sesama warga negaranya. Jadi bukan ukuran moral sebenarnya. Dan hasilnya Indonesia pun ternyata paling tinggi bos. Sekitar 92% masyarakat Indonesia percaya bahwa sesama warganya itu bermoral. Nah lo, artinya apa? Di tengah segala drama sosial, politik, dan ekonomi, mayoritas orang kita masih punya satu hal penting bos, yaitu kepercayaan. Kalian bandingkan di sini dengan Amerika yang selama ini dikenal sebagai superpower global. Hasilnya malah kebalik bos. Lebih dari separuh warganya justru merasa bahwa sesama warga mereka tidak bermoral. Dan ini ya bukan sekedar angka bos. Ini sinyal adanya retakan sosial yang sangat serius. Dan disinilah menariknya bos. Bisa kita tarik sedikit hipotesis bahwa kekuatan sebuah negara itu bukan cuma soal jumlah kapal perang, jet tempur, atau anggaran militer. Tapi juga soal kohesi sosial. Jadi ya, seberapa kuat rakyatnya saling percaya dan merasa satu tim bos. Senasib sepenanggungan ya kan? Dan Indonesia dengan segala perbedaannya justru masih punya fondasi itu. Sementara negara maju pun bisa goyah kalau masyarakatnya mulai saling curiga bos. Ibarat kata kalau Amerika diserang oleh negara lain, wah itu bisa jadi banyak warga negaranya yang kabur ke tempat lain. Bukannya membela negaranya tapi malah kabur ya kan? Jadi pertanyaannya sekarang bos, mana yang lebih kuat dalam jangka panjang, negara dengan senjata canggih atau negara dengan rakyat yang masih saling percaya? Karena ingat dalam sejarah, banyak negara besar runtuh bukan karena diserang dari luar bos, tapi karena retak dari dalam. Nah loh. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.